Buat yang tidak tahu drama Big Mouth adalah drama yang mengisahkan seorang pengacara tidak kompeten yang tak sengaja terlibat dalam kasus pembunuhan. Ia dan istrinya harus mencari cara untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Drama yang bergenre thriller, misteri ini disutradarai oleh Oh Cho-ong-wan. Ia sebelumnya telah menjadi produser drama-drama Korea populer lain seperti Startup dan Hotel Del Luna. Lee Jong-suk yang pernah bermain di drama Pinocchio dan While You Were Sleeping merupakan bintang utama drama ini. Selain Jong-suk, ada penyanyi dan aktris Yoona SNSD yang juga memiliki peran penting dalam serial MBC ini. Dan untuk episode 3, kita awali dengan adegan yang menyambung dari episode 2 yang dimana Park Chang-ho mencoba kabur dari tahanan dengan harapan dia segera ditembak mati oleh penjaga yang telah mengepungnya. Namun harapan tersebut sirna setelah kepala sipir mengetahui jika tahanan yang mencoba melarikan diri adalah Park Chang-ho. Kepala sipir segera memerintahkan anak buahnya untuk tidak membunuh Park Chang-ho karena sebelumnya ia sudah diperingatkan oleh Kong Ji-hoon untuk tidak pernah membunuh Park Chang-ho yang dianggapnya sebagai Big Mouth yang telah menipunya. Sesuai perintah kepala sipir, semua keamanan di sana pun segera meringkus Park Chang-ho dan membawanya ke sel isolasi. Esok harinya terlihat semua tahanan sedang berolahraga. Sementara Park Chang-ho terlihat masih dalam tahanan isolasi dengan penuh keterpurukan atas apa yang telah ia alami. Dengan wajah yang penuh dengan rasa frustasi, Park Chang-ho mulai berpikir dan menyadari jika ada orang lain yang telah menjebaknya menjadi Big Mouth. Ia sadar jika bukan gerombolan Kong Ji-hoon yang telah membuatnya menjadi Big Mouth palsu. Sementara di sisi lain, Go Mi-ho yang baru saja pindah bekerja untuk mencari tahu kebenaran tentang kasus pembunuhan di rumah sakit Gucheon, terlihat sedang menerima instruksi dari atasan barunya dan ia juga diperkenalkan dengan semua pegawai di sana. Go Mi-ho juga menemukan beberapa kejanggalan di hari pertama ia bekerja. Dari mulai pengabaian pasien dan juga diskriminasi pegawai di sana terhadapnya. Ia menyadari ada banyak rahasia yang telah disembunyikan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Termasuk direkturnya sendiri yang sangat tertutup mengenai kasus pembunuhan profesor yang dilakukan kelompok Kong Ji-hoon sebelumnya. Malam pun tiba, dan Go Mi-ho terlihat sudah bersama ayah beserta Kim Sun-tae yang sepertinya sedang membahas apa yang terjadi di rumah sakit tempat Go Mi-ho bekerja. Namun tak lama setelah itu, Kim Sun-tae yang terlihat galau memberikan surat kepada Go Mi-ho yang dimana surat tersebut merupakan surat permintaan cerai dari Park Chang-ho. Mendengar permintaan Park Chang-ho yang ingin menceraikannya, Go Mi-ho pun langsung emosi dan segera merobek gugatan cerai tersebut dengan alasan jika ia akan tetap memperjuangkan suaminya dan membantunya hingga akhir. Adegan berpindah lagi dan terlihat kepala sipir sedang menghitung uang hasil dari suap-menyuap yang telah ia lakukan bersama sekelompok tahanan. Dan tak lama setelah itu ia memanggil anak buahnya untuk segera mengumpulkan semua tahanan di sebuah aula. Semua tahanan sudah terlihat berkumpul di aula tersebut, dan kepala sipir pun mengumumkan jika ia akan membagi semua tahanan menjadi beberapa kelompok. Dan di sana dia membagi semua tahanan sesuai dengan levelnya masing-masing. Jika tahanan yang menuruti perintahnya serta membayar iuran bulanan, maka ia akan dikelompokkan di kelompok A, yang merupakan menjadi kelompok tinggi. Sementara Park Chang-ho sendiri menjadi tahanan yang berada di kelompok level paling rendah bersama Jerry dan tahanan lainnya yang memang tidak memiliki kelebihan. Pembagian kelompok seperti ini sudah biasa dilakukan oleh kepala sipir. Namun, untuk pembagian kelompok kali ini ia juga berencana untuk mengetes Park Chang-ho. Karena kepala sipir belum percaya jika Park Chang-ho adalah Big Mouth. Berada di kelompok paling rendah, Park Chang-ho dan tahanan lainnya merasa sangat dirugikan. Karena dia diperbudak untuk membersihkan kotoran dan juga diberi makan yang tidak layak. Sementara bagi tahanan-tahanan yang berada di kelompok atas, mereka diberikan tugas ringan dan bisa menyantap makanan yang layak. Waktu istirahat pun tiba dan terlihat Park Chang-ho sedang berada di lapangan bersama tahanan lainnya.
Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi, Park Chang-ho diserang oleh salah satu tahanan yang merupakan suruhan dari kelompok Kong Ji-hoon yang merupakan tahanan VIP. Tahanan tersebut berusaha untuk menusuk Park Chang-ho dengan pisau, namun beruntung kepala sipir telah melihatnya dan segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan aksi tersebut. Park Chang-ho pun mengalami cedera di telapak tangannya yang berusaha menahan pisau waktu ia hendak ditusuk oleh tahanan yang tidak ia kenal. Singkat cerita, Park Chang-ho pun sudah diobati dan terlihat sudah berada di ruangan kepala sipir. Di ruangan tersebut kepala sipir berusaha menyudutkan Park Chang-ho untuk mengaku jika ia bukan Big Mouse yang asli. Dia juga mengancam keluarga Park Chang-ho akan dalam bahaya jika dia terus berpura-pura. Setelah menerima tekanan dari kepala sipir, Park Chang-ho pun menjadi emosi dan dia memutuskan untuk menjadi Big Mouse walaupun hanya berpura-pura. Park Chang-ho mengeluarkan aura yang menakutkan dan balik mengancam kepala sipir dengan mengaku jika dia adalah Big Mouse yang asli. Dan dia juga memperingatkan kepala sipir untuk tidak mengganggu keluarganya. Karena jika hal itu terjadi, nyawa kepala sipir, Kong Ji-hoon dan juga keluarganya akan dalam keadaan yang berbahaya. Park Chang-ho akan tidak segan-segan untuk membunuh kepala sipir dan semua anak buahnya termasuk juga dengan keluarganya. Mendengar ucapan dari Park Chang-ho, kepala sipir pun merasa ketakutan dan dia mulai yakin jika Park Chang-ho adalah Big Mouse yang asli. Keesokan harinya terlihat Park Chang-ho dan semua tahanan kelas bawah kembali melakukan tugasnya untuk membersihkan kotoran. Dan di hari tersebut juga, Park Chang-ho mulai melancarkan aksinya untuk menjadi Big Mouse yang asli. Ia membanting semua makanan yang tidak layak dan mengajak semua tahanan untuk makan sepuasnya di kantin yang menyediakan makanan untuk orang-orang kelompok atas. Namun ketika hendak memasuki kantin ia dihadang oleh penjaga yang berada di sana. Meski demikian, Park Chang-ho tidak merasa ketakutan dan terus melancarkan aksinya dengan melemparkan semua kotoran kepada penjaga. Keributan pun terjadi hingga pada akhirnya kepala sipir datang ke lokasi dan menyuruh Park Chang-ho untuk berhenti jika dia tidak mau mati di tempat tersebut. Namun alih-alih mendengarkan ucapan dari kepala sipir, Park Chang-ho justru menunjukkan lagi tekadnya sebagai Big Mouse. Dengan sigap tanpa rasa takut, Park Chang-ho menghampiri kepala sipir dan berbisik di telinganya, "Sial, aku yakin telah memperingatkanmu. Tapi kau terus memperlakukanku seperti ini. Jika aku mundur sekarang apa yang akan terjadi kepadamu dan juga keluargamu?" Mendengar perkataan tersebut, kepala sipir pun teringat dengan ancaman Park Chang-ho sebelumnya. Dan dia merasa sangat ketakutan hingga akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk mundur dan membiarkan kelompok Park Chang-ho masuk ke kantin tersebut. Semua tahanan pun bersorak atas apa yang telah dilakukan oleh Park Chang-ho. Sebagian dari mereka mempercayai jika Park Chang-ho merupakan sosok Big Mouse yang asli. Dan di sini Park Chang-ho juga semakin yakin dengan tekadnya untuk tetap melanjutkan berpura-pura menjadi Big Mouse. Karena jasa Park Chang-ho, semua tahanan yang bersamanya kini bisa makan dengan bebas tanpa ada batasan lagi. Dan ketika Park Chang-ho sedang santai bersantap makan bersama tahanan lainnya, tiba-tiba penjaga di sana menghampiri dan menyampaikan pesan jika ada seseorang yang mengunjunginya. Park Chang-ho pun bergegas menghampiri pengunjungnya tersebut, dan terkaget setelah tahu pengunjungnya adalah Go Mi-ho. Sontak mereka pun menangis penuh haru melepas kerinduan, karena ini adalah pertemuan pertama kalinya sejak Park Chang-ho masuk penjara. Singkat cerita kembali ke esok harinya, Park Chang-ho yang berada di sel isolasi disuruh keluar oleh penjaga. Dan Park Chang-ho pun berkumpul bersama tahanan lainnya di lapangan. Di sana, Park Chang-ho mulai melanjutkan rencananya untuk mematangkan sosoknya menjadi Big Mouse yang ditakuti. Ia menyuruh Jerry mulai mengumpulkan anggota untuk bergabung dengannya. Park Chang-ho akan mengabulkan apa saja permintaan tahanan yang bersedia bergabung dengannya. Namun setelah menyebarkan informasi perekrutan tersebut, Park Chang-ho hanya mendapat 3 tahanan saja yang bersedia untuk bergabung. Di sisi lain diperlihatkan juga kepala sipir yang sedang berada di tahanan kelas VIP. Di sana mereka merencanakan untuk kembali mencelakai Park Chang-ho. Kepala sipir menerima suap dari kelompok tahanan VIP untuk membuat kegaduhan lagi kepada Park Chang-ho dengan menyuruh tahanan untuk melukai Park Chang-ho. Tahanan yang sebelumnya sempat disuruh untuk membunuh Park Chang-ho, kini ia ditugaskan untuk berpura-pura mengikuti Park Chang-ho dan ia disatu ruangankan dengan Park Chang-ho. Park Chang-ho pun menyadari ada yang tidak beres dan ia mulai mewaspadainya.
Keesokan harinya ketika semua tahanan melakukan aktivitas seperti biasa, tahanan yang disuruh untuk membunuh Park Chang-ho pun mulai melakukan aksinya dengan bantuan para penjaga. Park Chang-ho dan kelompoknya pun terjebak di suatu tempat yang terkunci hingga keributan pun terjadi yang mengakibatkan salah satu kelompok Park Chang-ho tertikam senjata tajam. Atas kejadian tersebut, amarah Park Chang-ho semakin menjadi-jadi, dan juga mengakhiri alur cerita Big Mouth episode 3 kali ini. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, yang jelas kita nantikan Big Mouth episode 4 yang akan tayang malam ini.